dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024, langsung memicu kontroversi. Yusril Ihza Mahendra, Yandri Susanto, dan Natalius Pigai mendapat reaksi keras dari publik karena pernyataan dan tindakan mereka. Berikut sorotan kontroversi yang melibatkan ketiga menteri tersebut. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, mendapat kritik setelah membuat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semuanya termasuk kategori berat. Pelanggaran HAM berat itu seperti genosida dan ethnic cleansing, yang tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir, ujar Yusril. Pernyataan ini mendapat respons negatif, terutama dari keluarga korban tragedi 1998. Meskipun Yusril mengklarifikasi bahwa pertanyaan wartawan tidak jelas, kecaman tetap muncul. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mendes PDT, juga menuai kritik. Publik dan tokoh nasional, termasuk Mahfud MD, mengecam tindakannya yang menggunakan kop surat kementerian untuk acara pribadi, yaitu hail ibunya. Yandri menjelaskan bahwa undangan tersebut tidak hanya untuk kepala desa, tetapi juga tokoh-tokoh penting lainnya. Ia menegaskan acara tersebut murni keagamaan dan tidak ada kaitannya dengan politik, meskipun istrinya, calon Bupati Serang, hadir di acara itu. Acara ini murni hail ibu kami. Kami tidak ingin acara ini ditunggangi kepentingan apapun, tegas Yandri. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, membuat kontroversi setelah meminta tambahan anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Publik terkejut dan pernyataannya viral di media sosial. Pigai menjelaskan bahwa anggaran 60 miliar rupiah yang tersedia saat ini tidak cukup untuk berbagai direktorat, sekretariat, dan kantor wilayah kementeriannya. Anggaran yang ada hanya mencakup satu dirjen. Masih ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi, ujar Pigai. Menurutnya, tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung sektor HAM di Indonesia. Ketiga menteri ini baru dilantik, namun langsung menjadi sorotan publik karena pernyataan dan tindakan mereka. Kontroversi ini menambah tantangan bagi pemerintahan baru Presiden Prabowo. Setelah resmi dilantik, para Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran akan digembleng ala semi-militer di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan dijadwalkan berlangsung dari 23 hingga 27 Oktober 2024 mendatang. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan para menteri akan diberikan sejumlah pengarahan agar Kabinet Merah Putih dapat solid saat bekerja di pemerintahan. Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Umum Akmil Kapten Nurul Muntaha mengatakan pembekalan akan berlangsung di lapangan golf yang terletak di Kompleks Akmil Magelang. Lapangan golf yang dimaksud adalah Borobudur International Golf and Country Club. Nurul menambahkan bahwa semua Kabinet Prabowo hanya berkegiatan di lapangan golf dan tidak di kompleks pendidikan. Pihaknya juga telah menyiapkan sekitar 120 tenda sebagai tempat bermalam bagi 109 anggota Kabinet Merah Putih Prabowo. Dengan adanya kegiatan tersebut, salah satu objek wisata di Kota Magelang, Kebun Raya Gunung Tidar, akan ditutup sementara. Lokasi ini akan menjadi area pengamanan selama rapat kabinet. Setelah resmi dilantik sebagai Sekretaris Kabinet, Seskap, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Wapres, Gibran Raka Buming Raka, Mayor Teddy Indrawijaya terus menjadi perbincangan publik. Seperti diketahui, Mayor Teddy dilantik menjadi Seskap di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024 sore lalu. Ia menduduki kursi jabatan Seskap Presiden Prabowo saat posisinya juga masih aktif sebagai prajurit TNI AD. Anggota DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin menyarankan agar Mayor Teddy mundur dari TNI seusai resmi dilantik Seskap oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab dijelaskannya bahwa penempatan prajurit TNI aktif hanya dapat ditempatkan di 10 lembaga atau kementerian. TB Hasanuddin
mengungkapkan 10 lembaga, kementerian yang dimaksud adalah Badan Intelijen, Kemenhan, BSSN, BNN, Sesmilpres, Ma, Polhukam, Kemenhan, Wantanas, Lemhanas, dan SAR. Untuk itu, TB Hasanuddin menyarankan agar tidak melanggar UU TNI. Dikatakan olehnya, sebaiknya Mayor Teddy mundur dari prajurit TNI. Namun, TB Hasanuddin menjelaskan jika Mayor Teddy tidak mundur, sebaiknya UU TNI direvisi terlebih dahulu. Sebelumnya diketahui, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad turut menanggapi hal tersebut. Ia mengatakan Mayor Teddy tak pensiun dari TNI karena posisi Seskap bukan setingkat menteri. Dia mengatakan Seskap kini menjadi bagian dari Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek. Dasko mengatakan perubahan struktur Seskap itu telah diatur dalam Peraturan Presiden, Perpres. Dia mengatakan, Seskap bisa dijabat oleh aparatur sipil negara dengan pangkat setinggi-tingginya eselon 2 atau brigadir jenderal. Atas dasar itu, Dasko mengatakan bahwa jabatan Seskap sama saja dengan jabatan di kementerian yang dapat diisi oleh personel TNI atau Polri. Dia mengatakan, Mayor Teddy tidak perlu pensiun dari TNI. Kepada Saudara Teddy Indrawijaya, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Mayor Teddy Indrawijaya resmi menjabat sebagai Sekretaris Kabinet setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Kabinet di pemerintahan Prabowo ini setara dengan Sekretaris Militer Presiden. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Mayor Teddy tidak perlu mundur dari TNI. Sementara pada pemerintahan Jokowi sebelumnya, jabatan Seskap berposisi setara menteri. Sebagai Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy akan mendapatkan gaji dan tunjangan. Jika jabatan Seskap ditempatkan sebagai ASN Eselon 2 di bawah Kementerian Sekretaris Negara, maka gaji Mayor Teddy akan ditentukan sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Dalam aturan itu ditetapkan gaji pokok PNS dan golongan terendah yaitu 1,68 juta rupiah dan yang tertinggi 6,37 juta rupiah. Besaran gaji tersebut berlaku untuk semua instansi, meski besaran tunjangan berbeda-beda. Tunjangan PNS di lingkungan Kementerian Sekretaris Negara diatur dalam Perpres nomor 8 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Tunjangan paling sedikit diterima PNS kelas 18 jabatan terendah, yakni 2,5 juta rupiah. Sementara tukin tertinggi diterima PNS kelas jabatan 18 sebesar 46,9 juta rupiah.